pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jadi kalian berdua tetap optimis sebagai anak muda. Aku mau kabur aja dulu boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Karena belum siap Jason, nanti kalau udah siap saya ikut. Ya, Nggak boleh. Nggak boleh Kita juga. harus bangun Indonesia ya? Harus bangun Indonesia, harus optimis pemirsa. Nah ini sama ini pemirsa, kita lihat yuk bagaimana sebenarnya tanggapan warga terkait Indonesia yang disebut katanya sebagai negara dengan tingkat pesimistis anak mudanya kepada pemerintah tertinggi di ASEAN, tertinggi loh. Karena kalau sekarang itu anak muda itu cenderung lebih outspoken ya, mereka tidak malu untuk mengkritik negaranya sendiri, tentu untuk kebaikan. Nah, kita akan coba lihat contohnya beberapa yang sudah diwawancarai oleh jurnalis Metro TV, Fadila Syarafina dan Syahdam Arahman. Baru-baru ini ramai diperbincangkan di tanah air terkait dengan tingginya tingkat pesimistis dari anak muda di Indonesia terkait dengan situasi ekonomi dan juga politik di dalam negeri. Hal ini terlihat dari banyaknya aksi protes dari anak muda, mulai dari di sosial media dengan hashtag kabur aja dulu, beberapa demo yang dilakukan, dan lain sebagainya. Hal ini juga terpancar dari adanya beberapa lembaga survei yang menunjukkan tingginya tingkat pesimistis anak muda di Indonesia terhadap pemerintahannya. Nah, kita bisa lihat di salah satu survei yang sudah dilakukan baru-baru ini dari ISEAS atau Ishak Yusuf Institute. Ini menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah negara dengan tingkat pesimistis dari anak muda tertinggi di ASEAN. Nah, kalau kita melihat dari survei ini sendiri, ada survei yang diberikan kepada lebih dari 3.000 responden. Di beberapa negara, respondennya merupakan mahasiswa mulai dari 18 tahun hingga 24 tahun. Negara-negara yang disurvei ini adalah Malaysia, kemudian juga Filipina, Singapura, Vietnam, dan juga Indonesia. Nah, kalau dari survei ini sendiri, yang paling tinggi tingkat kepuasan dari anak muda terhadap pemerintahannya atau paling optimis ini adalah Singapura, kemudian disusul dengan Vietnam, sementara Indonesia ini ada di angka paling bawah, hanya sekitar 50% saja. Kemudian juga kalau kita melihat memang selama ini ada beberapa hal yang memicu adanya tingkat pesimistis dari para anak muda di Indonesia. Hal ini mulai dari adanya PHK massal, kemudian juga adanya efisiensi dari anggaran, tingginya angka pengangguran, kemudian juga tingginya biaya pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, gerakan pesimis ini juga terlihat dari beberapa aksi-aksi yang sudah dilakukan beberapa saat lalu, mulai dari hashtag kabur aja dulu yang sudah beredar di sosial media, kemudian juga beberapa demo-demo yang dilakukan. Demo-demo ini dengan dalih Indonesia gelap ini juga sudah beberapa kali dilakukan di Indonesia. Nah, tentunya kita akan melihat dari bagaimana dari sisi warga menanggapi tingginya tingkat pesimistis dari anak muda di Indonesia. Nah, kita akan tanya bersama-sama bagaimana tanggapan dari warga terkait dengan hal ini. Kalau saya sih lebih mengarahnya ke optimis ya. Karena kenapa pemerintah Prabowo itu meyakinkan bahwa memang ke depannya itu akan lebih baik. Nah, kalau misalkan untuk kayak makan gratis itu kan itu juga bagus ya. Kalau misalkan saya lihat juga itu berguna untuk anak-anak bangsa yang memang kekurangan makan yang bergizi. Jadi nggak setuju kalau misalnya banyak pemuda yang pesimis gitu ya? Oh, nggak setuju banget. Karena kita harus melihat ke depannya juga. Jangan hanya menilai dalam 100 hari kerja, tapi lihat juga ke depannya seperti apa. Kalau saya sih mungkin 50-50 sih ya, Mbak. Saya lebih belum ngerasain aja gitu. Mungkin bisa diimprove lagi kebijakannya. Kalau bagi saya, ya kita harus menyuarakan aja sih supaya suara-suara masyarakat, suara-suara mahasiswa gitu bisa terdengar di pemerintah gitu. Saya juga ngelihat itu pesimis dan sangat-sangat disayangkan, apalagi kan saya sebagai mahasiswa dan juga kita juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan kayak seperti lomba atau apa. Nah, gara-gara yang efisiensi itu jadinya itu beberapa kegiatan kampus kayak lomba atau apapun itu dia dihentikan. Bukan dihentikan sih, tapi ditunda. Jadi semuanya itu sekarang itu serba lama gitu. Jadinya ya sulit ya. Kalau saya itu yang kabur aja dulu tuh saya agak setuju ya, karena juga ternyata sampai sekarang itu belum ada dari pemerintah itu belum bisa ngatasin juga, dan melihat dari sudut pandang mahasiswa juga kita itu kayak ngelihat ke depannya itu kita mau gimana juga susah karena peluang kita itu nggak ada itu sih. Terakhir harapannya apa, Kak?
harapannya semoga pemerintah jauh lebih bisa membuat keputusan yang lebih baik lagi. Dan menurut saya kayak pemerintah harus lebih mendukung dalam sektor pendidikan. Demikian adalah pernyataan dari sejumlah warga Indonesia yang kami temui. Tentunya mereka menyampaikan bahwa menyayangkan tingginya tingkat pesimistis anak Indonesia atau anak muda Indonesia terhadap kondisi dari politik dan juga ekonomi di dalam negeri. Namun diharapkan dengan adanya gerakan-gerakan dari anak muda ini bisa menjadi evaluasi tersendiri dari pemerintah sehingga nanti akan dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga tingkat optimistis dari para pemuda di Indonesia terhadap pemerintahnya ini dapat meningkat kembali. Dari Jakarta, Fadila Syarafina, Syadama Rahman, Metro TV. Nah itu dia pemirsa, apa kata warga seputar masyarakat Indonesia yang katanya pesimistis sama pemerintah. Ya pemerintah ya sama pemerintah. Bukan Dan sama keadaan kondisi negeri ini ya yang masih banyak PR-nya. Tapi tentunya kita akan terus optimis untuk memberikan informasi-informasi menarik untuk Anda. Untuk itu tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.